Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pelajaran geografi dengan Ibu Sri Gustina Elizabeth Purba. Kali ini materi yang akan kita bahas mengenai jenis-jenis peta dan kegunaannya. Jenis-jenis peta yang akan kita bahas ada dua, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan skalanya. Kalau berdasarkan isinya, peta itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi secara umum. Kemudian pada peta ini memuat semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik penampakan fisik atau alam maupun penampakan sosial budaya. Peta umum ini sifatnya itu umum, artinya adalah digunakan untuk umum dengan berbagai tujuan. Nah, pada peta umum ini juga unsur-unsur yang disajikan tidak hanya satu atau dua objek saja, melainkan secara keseluruhan dengan menggunakan skala tertentu. Peta umum ini ada lagi jenisnya, ada dua, peta topografi dan peta korografi. Pada peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Biasanya peta ini digunakan untuk membuat peta-peta tematik atau peta khusus seperti peta kehutanan, peta lahan, peta pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, peta korografi, yaitu peta menggambarkan sebagian permukaan bumi. Contohnya peta topografi ini dia contohnya. Relief bentuk muka bumi diketahui dengan menggunakan garis-garis kontur. Kemudian contoh dari peta korografi yaitu menggambarkan bagaimana peta benua Asia. Yang kedua adalah peta khusus atau peta tematik. Peta ini hanya menggambarkan satu atau dua penampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Ini adalah kata kuncinya. Berbeda dengan peta umum, itu menggambarkan secara keseluruhan, namun pada peta khusus itu hanya menggambarkan permukaan bumi sesuai yang ingin ditampilkan. Maka pada peta khusus itu menggunakan tema tertentu. Kemudian dia tuh tematik khusus, artinya objek yang disajikan dalam bentuk gambar dengan menggunakan simbol-simbol serta mempunyai tema tertentu sesuai dengan maksud tujuannya. Nah, biasanya peta tematik ini digunakan pada perencanaan suatu daerah atau administrasi, perusahaan, pendidikan, militer, dan sebagainya. Contohnya ini adalah peta curah hujan. Kemudian ini dia. Jadi pada peta curah hujan ini, pada peta ini dilihatlah bagaimana distribusi curah hujan Januari 2011. Digambarkanlah pada peta ini distribusi curah hujan di Indonesia. Kemudian ada keterangannya. Setiap warna itu mempunyai arti. Itulah dinamakan dengan simbol. Kemudian peta kepadatan penduduk. Pada peta ini digambarkanlah bagaimana peta kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2013 dengan menggunakan legenda, sumber, kemudian dengan simbol dan sebagainya, dan tentunya menggunakan skala. Pada peta inilah digambarkan bagaimana kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2013. Maka dia dikatakan khusus sesuai dengan tema tertentu. Bisa saja petanya adalah peta Indonesia, tapi yang digambarkan di situ adalah seperti kepadatan penduduk, curah hujan, atau misalnya perekonomian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bahas yang kedua adalah berdasarkan skalanya. Kalau berdasarkan skalanya, maka peta itu terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta ini mempunyai skala antara 1:100 sampai 1:5000. Biasanya peta kadaster ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana peta tanah atau peta dalam sertifikat tanah. Kemudian yang kedua adalah peta skala besar. Biasanya peta ini, peta ini itu mempunyai skala 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, tujuan dari atau kegunaan dari peta skala besar ini untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta-peta provinsi kelurahan, juga peta kecamatan. Ini dia adalah contoh dari peta tanah. Kemudian contoh dari peta skala besar, contohnya adalah peta administrasi Kecamatan Sidikalang.
Jadi pada peta ini digambarkanlah bagaimana peta Sidikalan tadi, peta kecamatan Sidikalan dengan menggunakan skala tertentu. Dan ini wilayahnya kan cukup sempit, cukup sedikit, maka skalanya juga besar. Kemudian yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Kemudian pada peta skala sedang ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas seperti peta regional. Ini peta regional ini berarti menggambarkan peta wilayah. Ini adalah contohnya, menggambarkan peta wilayah Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini kan cakupan wilayahnya sudah cukup luas ketimbang peta skala besar. Kemudian peta skala kecil, yaitu peta yang mempunyai skala 1:500.000 sampai 1:1 juta atau bahkan bisa lebih. Biasanya peta skala kecil ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang relatif luas. Contohnya adalah peta dunia. Jadi peta dunia ini kan wilayahnya sudah cukup luas, maka untuk menggambarkan wilayah yang sangat luas itu membutuhkan peta dengan skala kecil. Jadi dalam jenis peta berdasarkan skalanya ini, ketika wilayah yang digambarkan itu semakin luas, maka skala yang digunakan semakin kecil. Berarti termasuk kategori peta skala kecil. Namun semakin kecil wilayahnya, maka skala yang digunakan akan semakin besar. Seperti tadi, ini dia menggambarkan suatu kecamatan, suatu kelurahan. Petanya pun akan semakin jelas lagi, semakin fokus. Nah, itu dia sudah kita bahas jenis-jenis peta berdasarkan isinya dan juga berdasarkan skalanya beserta fungsi atau kegunaan dari peta tersebut. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau materi yang kurang kalian pahami, silakan diberitahu kepada Ibu melalui Edmodo. Terima kasih dan selamat pagi.